Bab 2346. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Sekarang pedang kaisar ada di tangan, bukankah itu seperti memotong daun bawang untuk memotong tentakel mesum itu? Dengan satu serangan, setidaknya beberapa tentakel harus dipotong. Jika dipotong dengan baik, ia bahkan dapat memotong Xian Bis menjadi beberapa bagian termasuk tentakel dan tubuhnya. Kaisar binatang laut tingkat tinggi lainnya juga memotong melon dan sayuran. Lu Chen mengangkat kaisar pisau, dan tidak segera menyerang, tetapi melihat ke arah Danau Yongchen, tempat pertempuran itu bahkan lebih tragis, dan banyak tenda darah bermekaran di udara. Di atas langit, berbagai sinar cahaya terus bermunculan, dan banyak raja sejati jatuh. Ling Yan, 1000 pemanahmu tidak cukup kuat untuk menjadi ancaman bagi kaisar binatang laut tingkat rendah. Aku ingin tahu bagaimana kamu mengajari mereka cara mengolah panah. Lu Chen berkata begitu. Tidak mungkin, mereka bukan aku, dan kekuatan panahnya secara alami tidak sekuat milikku. Ling Yan menghela nafas, dan berkata tanpa daya, lagi pula, mereka harus melatih keterampilan dan panah, dan mereka tidak punya cukup waktu. Mereka bisa mengolah kungfu dulu baru panah. Faktanya, kekuatan panah mereka sudah cukup bagus, dan mereka dapat menyapu keberadaan level yang sama. Sekarang, itu tidak cukup sesat. Petik 2, lupakan saja, mari kita bicara tentang perbaikan panah nanti. Kamu keluarkan 1000 pemanah dan selamatkan raja yang sebenarnya di sana. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, pasukan Raja Binatang Laut memiliki terlalu banyak pasukan. Sebentar lagi, Raja Ni dan yang lainnya semuanya akan mati. Saya akan memimpin tim, kata Ling Yan. Pergilah ke Benang Wall, di sana ada medan perang raja yang sebenarnya. Jika kamu ditabrak sebagai seorang kaisar, itu hanya akan membangkitkan kemarahan kaisar binatang laut. Pada saat itu, juga akan ada kaisar binatang laut yang muncul di sana, dan akan ada lebih banyak kematian. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, biarkan 1000 pemanah pergi sendiri, bukankah mereka akan menyapu level yang sama? Lalu tembak dan bunuh pasukan Raja Binatang Laut, dan aku akan membunuh mereka semua. Mematuhi. 1000 pemanah menjawab serempak. Saudaraku bekerja sama denganku dan mengirim pemanah keluar. Lu Chen menyapa Yuli, lalu dia mengangkat pisaunya dan melangkah keluar. Tembok pertempuran di depannya berbalik untuk memberi jalan baginya. Pada saat itu, lusinan kaisar binatang laut yang menyerang tembok pertempuran itu tiba-tiba menemukan bahwa tembok pertempuran telah menjauh, tetapi melihat Lu Chen. Bunuh Lu Chen. Lusinan kaisar binatang laut berteriak keras dan bergegas menuju Lu Chen. Ayo berlari, King Lin Jiao. Lu Chen tiba-tiba meraih Chaos Orb dan mengeluarkan Jiao Huang yang besar, mengejutkan semua orang. Mengaum. Sambil mengaum, Jiao besar itu bergegas maju untuk menemui musuh, dan langsung menyerang. Jiao besar mendapatkan energi kekacauan yang kaya dan berhasil berevolusi menjadi Jiao Huang tingkat menengah, kekuatannya luar biasa. Di bawah amukan naga besar, Kaisar Binatang Laut tingkat rendah langsung meledak, dan Kaisar Binatang Laut tingkat menengah terbunuh atau terluka. Umumnya, Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi tidak berani melawannya secara langsung, dan harus menghindari keunggulannya. Akulah Jiao Huang, kamu dan hewan laut tingkat rendah lainnya, cepat menghindar, jika tidak akan ada tempat untuk mati. Saat menyerang, Da Jiao tertawa dengan arogan, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia pantas dipukul. Itu hanya monster naga, berani lancang di sini, bunuh, kami ingin makan daging naga. Beberapa kaisar binatang laut tingkat tinggi tidak dapat menahan kesombongan Jiao besar, dan mereka tidak lagi menghindarinya. Mereka tiba-tiba menyerang dan mengejutkan Jiao besar itu. Dan naga besar itu tidak lebih dari kaisar naga tingkat menengah. Meski sangat kuat, ia dapat memblokir serangan gabungan beberapa kaisar binatang laut tingkat tinggi. Jika Jiao besar bukanlah Jiao yang aneh, ditutupi dengan lapisan sisik hijau yang tebal, dan pertahanannya sangat kuat, ia mungkin telah dicabik-cabik oleh lusinan tentakel dari beberapa kaisar binatang laut tingkat tinggi. Bunuh langit. Di belakang naga banjir besar, tiba-tiba pedang terpotong, ujung bilahnya sangat ungu, menyilaukan dan menembus kehampaan. Bum bum bum. Saat bilahnya dipotong, tentakelnya hancur, dan embusan darah naik satu demi satu. Pada akhirnya, bilahnya terpotong seluruhnya, dan kaisar binatang laut tingkat tinggi terpotong, dan tubuhnya meledak di tempat. Hati-hati dengan pisau Lu Chen. Itu bukan pisau biasa.
Pisau ungu itu sepertinya senjata kekaisaran yang telah menghilang selama jutaan tahun. Kaisar binatang laut tingkat tinggi yang tersisa panik dan melarikan diri satu demi satu. Pisau panjang di tangan Lu Chen mungkin merupakan senjata kekaisaran, dan tidak ada seorang pun yang ingin dipotong oleh senjata kekaisaran. Senjata kaisar. Pada saat itu, Yi Huang menunjukkan reaksi gugup, dan matanya membelalak. Semua medan perang terjadi dengan sengit, tetapi tidak ada pertempuran di pihak Yi Huang. Hanya lusinan kaisar binatang laut yang mengepung ketiga Yi Huang, tetapi kaisar binatang laut itu takut pada unicorn giok dan harimau putih. Mereka hanya mengepung tetapi tidak menyerang, dan tidak mau mengambil risiko apapun. Kaisar binatang laut ini juga memiliki rencana penuh, dan itu cukup untuk menampung dua tuan binatang dengan binatang dewa. Akan lebih mudah untuk menjatuhkan dua master binatang buas ketika medan perang lainnya selesai dan semua kaisar binatang laut akan berkumpul kembali. Oleh karena itu, pihak Yi Huang untuk sementara aman, tetapi hanya dikepung. Namun, Yi Huang tidak ingin membantu kaisar lain, karena tidak ada pertempuran, dia senang menyaksikan pertempuran di sini. Bagaimanapun, Yi Huang juga punya rencananya, tujuan utamanya adalah keberuntungan kaisar, dan dia hanya menunggu keberuntungan kaisar datang dan memilih seseorang. Target kedua tentu saja adalah Lu Chen. Lu Chen terlalu menakutkan, setelah menjadi raja super sejati, kekuatan tempurnya bahkan lebih menakutkan. Dia tidak bisa lagi membunuh Lu Chen secara langsung. Tapi selama dia punya kesempatan, dia masih bisa membunuh Lu Chen. Adapun kaisar binatang laut, dia tidak perlu khawatir. Dengan binatang macan putih di tangannya, dia tidak bisa mengalahkan kaisar binatang laut ini, tapi dia tetap tidak punya masalah untuk melarikan diri. Di pihak Lu Chen, dia telah berjuang untuk keluar dan mengawal 1000 pemanah untuk menerobos. Dan para kaisar binatang laut itu bereaksi dan mengejar mereka satu demi satu. Sasarannya adalah Lu Chen, bukan 1000 pemanah. Ribuan pemanah itu semuanya adalah raja super sejati, dan mereka belum terlihat di mata para kaisar binatang laut itu. Dan ribuan pemanah itu terus menembakkan panah di sini, yang tidak menimbulkan bahaya apapun, tetapi hanya meningkatkan pelecehan, yang cukup mengganggu raja binatang laut. Kaisar binatang laut itu berharap para pemanah itu pergi, dan membunuh mereka semua setelah medan perang kaisar selesai. Lu Chen menunggu 1000 pemanah terbang ribuan mil jauhnya, lalu berbalik, menaiki Jiao besar, dan memimpin para pengejarnya ke samping. Kecepatan Jiao besar itu cepat, dengan beberapa tusukan yang dipercepat, dia dengan cepat melemparkan tentara yang mengejar itu. Pergilah ke garis depan pertahanan legiun. Lu Chen memerintahkan Jiao besar untuk melakukannya. Kamu gila. Garis pertahanan depan adalah posisi tembok pertempuran, dan semuanya adalah kaisar binatang laut. Da Jiao menelepon. Aku tahu, jadi aku pergi ke sana, ada yang harus kulakukan. Lu Chen melirik Kaisar Yun di kejauhan, dan berkata lagi, saya baru saja melarikan diri, dan Kaisar Yun tertegun. Jika Kaisar Yun tidak bisa bergerak, apa yang bisa saya lakukan? Bukan urusan kita jika Kaisar tidak bergerak. Ayo cepat kembali ke formasi legiun, jika tidak, Kaisar binatang laut itu akan mengepung kita dan kita akan mati. Kata Da Jiao, berhentilah bertele-tele, ayo, kata Lu Chen. Da Jiao tidak punya pilihan selain terbang langsung ke garis depan pasukan, menabrak beberapa kaisar binatang laut, dan membangun pijakan yang kokoh di depan tembok pertempuran. Lu Chen ada di sini. Anak ini berani maju ke garis depan untuk mati sendirian, apakah ada konspirasi? Dia memiliki senjata kekaisaran, semuanya hati-hati. Apa yang kamu takutkan? Dia hanya punya satu orang. Kita punya begitu banyak kaisar. Bisakah dia membunuhnya? Dia harus mati. Ratusan kaisar binatang laut meraung dengan marah, dan mereka semua bergegas menuju Lu Chen. Lu Chen berlari ke garis depan pertempuran, itu bukan dengan tujuan mengalahkan 1000 dengan satu musuh. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia masih belum bisa mengalahkan semua kaisar binatang laut dengan kekuatannya sendiri. Kecuali, dia menjadi kaisar. Dia datang ke sini untuk kaisar. Jika Anda kembali ke formasi pertempuran legiun, Anda akan diblokir oleh lapisan tembok pertempuran, dan tidak mudah untuk memanggil keberuntungan kaisar. Tetapi para kaisar binatang laut ini menganggapnya sebagai target pertama, dan membunuhnya saat mereka melihatnya, tanpa memberinya waktu untuk memanggil. Bos, kita berdua sudah mati. Dengan 2 musuh dan ratusan, tidak akan ada sampah yang tersisa di dalamnya, sejenak.
Dajiao memandangi Raja Binatang Laut yang bergegas masuk, dan berkata dengan marah. Tenang, kamu tidak bisa mati, kami punya pembantu. Dengan ekspresi bermartabat, Lu Chen dengan cepat mengangkat Kaisar Saber, siap bertarung. Kaisar Binatang Laut bereaksi terlalu cepat, dia tidak punya waktu untuk memanggil Kaisar Agung Yun, dan sudah terlambat untuk mundur, jadi dia hanya bisa melanjutkan. Dan didukung oleh Legiun, dia akan mendapat dukungan yang kuat, jadi dia tidak akan mati begitu saja, sungguh kentut. Mengubah. Pada saat ini, Culi memanggil dari antara Legiun. Pada saat itu, tembok pertempuran yang berdiri di belakang Lu Chen tiba-tiba terbang menuju Lu Chen. Dua tembok pertempuran tiba-tiba runtuh, menghalangi sisi kiri dan kanan Lu Chen, mencegah musuh di sayap kiri dan kanan untuk bergegas. Tembok pertempuran lain terbang dan bertumpu di atas kepala Lu Chen, menghalangi musuh dari atas untuk Lu Chen. Di bawah kaki Lu Chen, tembok pertempuran juga muncul, menutup bagian bawah dan mencegah musuh menyerang. Ada juga dua tembok pertempuran yang berdiri di depan Lu Chen, tetapi tidak horizontal, tetapi vertikal, berbentuk terompet. Mulut tanduk lebar ditujukan ke Lu Chen, dan ekor tanduk sempit diarahkan keluar, mengganggu formasi ofensif musuh. Jika musuh ingin segera menyerang Lu Chen, mereka harus memasuki lorong berbentuk terompet ini untuk mengenai Lu Chen. Namun, tempat di bagian ekor tanduknya sempit, dan tubuh Kaisar Binatang Laut sangat besar. Ratusan Kaisar Binatang Laut tidak bisa semuanya memasuki mulut tanduk, tetapi hanya sekelompok kecil, sekitar 10 orang, pada satu waktu. Lu Chen ingin bertarung 10 lawan 1. Tentu saja tidak, karena sekelompok kaisar muncul di belakang Lu Chen, orang sungguhan yang kejam, orang sungguhan yang mendominasi, orang tua buta, Sangguan Jin, Fei Long. Bahkan Kaisar Binatang Tua, yang memiliki dendam terhadap Lu Chen, memimpin para raja dari 3 suku monster dan binatang untuk mendukungnya. Saat Lu Chen bergegas ke garis depan pertempuran, mereka juga bergegas ke sini. Mereka awalnya akan mendukung Lu Chen, tetapi mereka berubah menjadi bala bantuan dan menghadapi Lu Chen secara langsung. Bunuh langit. Lu Chen melambaikan Kaisar Saber di tangannya, dan bilahnya menebas, mengunci Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi yang bergegas ke depan. Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi merasa ngeri, dan kedelapan tentakelnya terlempar untuk melawan, tetapi masih tidak bisa menghentikan ketajaman pisau Kaisar. Semua tentakelnya langsung patah, dan tubuhnya terpotong menjadi kanopi berdarah. Zantian adalah skill pertarungan 1 lawan 1, tak terkalahkan dalam 1 lawan 1, tapi kelemahannya juga cukup sial, agak lambat untuk menutup pisaunya. Saat ini, naga besar memainkan peran tertentu. Dengan sapuan ekornya, ia menyapu Kaisar Binatang Laut yang hendak menyerang, dan menyelesaikan kebutuhan mendesak Lu Chen. Namun, Jiao besar itu tidak aman dan sehat, dia juga terkena tentakel yang kuat, dan lebih dari selusin sisik hijau meledak, menjerit kesakitan. Pada saat ini, bala bantuan di belakang telah bergegas untuk melawan musuh yang tersisa. Manusia sejati yang ganas dan Kaisar Binatang Tua sangat galak, dan masing-masing memilih Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi yang kuat, dan menang. Kaisar Iblis Tua dan Orang Tua Buta tidak sekuat itu, dan bersama-sama mereka menahan Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi yang kuat, dan nyaris tidak bertarung. Di bawah perlindungan Fei Long, Sangguan ingin menggunakan pedangnya untuk membunuh Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi yang lemah. Kaisar Binatang Laut lainnya bukanlah Kaisar tingkat tinggi, yaitu mereka ditangkap oleh Ruhua dan yang lainnya. Lu Chen menarik Kaisar Sabre dan segera menebasnya lagi. Binatang laut tingkat tinggi yang kuat lainnya ditebas, membebaskan Kaisar Iblis Tua dan Orang Tua Buta. Pada saat ini, Kaisar Binatang Laut kedua masuk ke dalam mulut tanduk, menyelamatkan 2 Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi terakhir, dan terus menyerang Lu Chen. Lu Chen terus membunuh dengan pedangnya, dan kaisar lain seperti orang sungguhan yang galak juga terus bertarung dengan sengit sampai akhir di mulut lonceng yang dibentuk oleh tembok pertempuran. Namun, melawan dengan metode menjebak tembok bukanlah solusi jangka panjang sama sekali. Aliran musuh masuk satu persatu, dan ada lebih banyak musuh di dalam mulut lonceng. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, cepat atau lambat Lu Chen dan yang lainnya akan dikalahkan. Yang lebih merepotkan adalah masih sejumlah besar Kaisar Binatang Laut yang menyerang tembok pertempuran di luar, dan 2 tembok pertempuran telah rusak. Setelah tembok pertempuran runtuh, tidak peduli ke arah mana atas, bawah, kiri, atau kanan,
Lu Chen dan yang lainnya akan dihadang oleh musuh dari depan dan belakang, dan itu akan berbahaya pada saat itu. Ketika Lu Chen sedang memikirkan cara memanggil Kaisar Agung untuk membawa mereka dan memimpin kerumunan mundur, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada orang yang dikenalnya di sampingnya. Dou Huang. Bukan, itu Dou Huang. Dou Huang tidak lebih dari seorang kaisar, tetapi saat menghadapi musuh, dia sangat galak. Dia berani melawan Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi tingkat menengah, dan bahkan seri. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan dan keberanian bertarung Dou Huang semuanya luar biasa. Tapi Lu Chen sedikit mengernyit, dan tanda tanya besar muncul di benaknya. Kapan Dou Huang diangkat menjadi kaisar? Setelah membersihkan Shuro dan membangun kembali tempat peristirahatannya, butuh beberapa waktu bagi umat manusia untuk menggali 10 dan 8 buah keberuntungan. Tapi, semua buah Juyun ini telah diserahkan dan berada di tangan Raja Ni. Raja Ni merasa waktunya terlalu sedikit, dan tidak ada persediaan trucking pelet berkualitas super tinggi. Sekalipun buah Juyun dibagikan, ia tidak akan mampu mengejar kaisar sebelum diangkut keluar, dan itu juga akan mempengaruhi proses pengembangan. Oleh karena itu, Raja Ni hanya menahan Juyunguo untuk sementara dan tidak membagikannya untuk sementara. Tanpa hasil dari mengumpulkan keberuntungan, apa yang bisa dilakukan Raja Pertarungan untuk dinobatkan sebagai kaisar? Taklukkan kaisar. Lu Chen tidak percaya bahwa Dou Huang beruntung menjadi kaisar melawan langit. Jika menjadi kaisar melawan langit begitu mudah, maka Raja Yuan sangat mengagumkan, mengapa dia masih harus bergantung pada Kaisar Yi. Ini tidak benar, dan itu tidak benar, jadi cukup aneh melawan raja dan menjadi kaisar. Tanpa Juyunguo dan sumber daya yang besar, mustahil untuk dinobatkan sebagai kaisar dalam waktu sesingkat itu. Lu Huang, jangan kaget. Kamu adalah sosok inti kami, musuh semakin banyak, dan semua orang bergantung padamu untuk membunuh mereka. Tiba-tiba, Dou Huang melihat Lu Chen menatapnya, dan langsung tersenyum. Senyuman itu sangat baik, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, sama sekali bukan Raja Petarung yang sombong sebelumnya. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu sudah makan kotoran lebah? Lu Chen bertanya. Lu Huang, jangan mengolok-olok Xiao Huang, pertempuran hari ini sangat sulit, kamu harus bertarung dengan serius. Dou Huang terus tertawa dan berkata, membunuh beberapa kaisar binatang laut tingkat tinggi akan meringankan tekanan semua orang, dan pertempuran ini akan jauh lebih mudah. Memang, Lu Chen mengangguk, dan berkata lagi, saya tidak membutuhkan dukungan di sini, Anda tidak perlu membantu saya dalam pertempuran, pergilah ke sisi Wan Yan untuk membantu. Implikasinya sangat jelas, dia hanya tidak mempercayai Dou Huang. Dou Huang memiliki beberapa keluhan dengannya, membiarkan Dou Huang di sisinya sama saja dengan menempatkan belati yang tidak aman di sisinya. Entahlah, akankah Dou Huang menikamnya secara tiba-tiba saat perhatiannya teralihkan. Lu Huang, Xiao Huang tidak sekuat kamu. Dia bisa melampaui beberapa alam dan langsung membunuh kaisar binatang laut tingkat tinggi. Dou Huang menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, meskipun Xiao Huang tidak buruk, tapi paling-paling dia adalah kaisar binatang laut tingkat menengah, dan dia sama sekali tidak mampu membeli kaisar binatang laut tingkat tinggi. Kamu juga telah melihatnya di antara kelompok kaisar binatang laut ini, kaisar binatang laut tingkat tinggi berjumlah setengahnya, dan Xiao Huang tidak punya pilihan selain tetap di sisi Anda dan mencari sedikit perlindungan. Petik 2. Saya adalah target nomor 1 yang harus dibunuh oleh binatang laut ini. Bukan hanya kamu tidak akan mendapat perlindungan jika mengikutiku, kamu mungkin akan mati lebih cepat lagi. Lu Chen tersenyum. Jika Lu Huang tidak bisa mempertahankan Xiao Huang, maka Xiao Huang pasti akan mati dimanapun dia bertarung. Dou Huang bahkan sangat menghormati Lu Chen, bagaimanapun, dia akan mengikuti Lu Chen apapun yang terjadi, dan tidak akan pergi apapun yang terjadi. Itu saja, Lu Chen tidak punya waktu ekstra untuk terlibat dengan Dou Huang. Bagaimanapun, tempat ini hampir menjadi miliknya, dan dia mengendarai Jiao besar. Tepat ketika Lu Chen hendak menyetujui Kaisar Dou, dia tiba-tiba menerima transmisi suara dari Ming Yue, Kaisar Dou milik Kaisar Yi, jangan biarkan dia mengikutimu, itu konspirasi. Kaisar Yi mengeluarkan perintah sebelumnya, dia pernah membuat lidahnya terpeleset dan merespon menuruti perintah. Ini adalah bawahan yang menuruti kata-kata bos, yang kudengar dengan telingaku sendiri. Lu Chen tiba-tiba menyadari. Namun, Lu Chen tidak menunjukkan ekspresi apapun di permukaan,
tetapi diam-diam memberikan transmisi suara kepada Wan Yan, meminta Wan Yan untuk berurusan dengan Dou Huang. Bukankah Wan Yan dan Dou Huang punya keluhan? Nah, kali ini baru terselesaikan. Wan Yan dan Dou Huang sama-sama kaisar, siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Lu Chen mengetahuinya dengan baik. Wan Yan adalah tubuh roh api, dan Dou Huang bukan apa-apa, jadi apakah kamu masih perlu mempelajari siapa yang terkuat? Setelah transmisi suara ke Wan Yan, Lu Chen tidak peduli dengan Dou Huang, dan sambil mengangkat pedangnya untuk menebas musuh, dia mempelajari bagaimana memecahkan situasi. Baru setelah dia menerima transmisi suara dari seseorang, matanya berbinar. Yuli, batalkan klaksonnya. Lu Chen berkata tiba-tiba. Sesaat kemudian, dua tembok pertempuran yang membentuk mulut trompet dengan cepat menjauh, dan bagian depan Lu Chen segera tidak terhalang, dan Raja Binatang Laut itu segera mengerahkan pasukan mereka, bergegas ke arah mereka seperti turbulensi. Lapangan es. Tiba-tiba, suhu yang sangat rendah muncul, dengan radius ribuan mil, lautan es dan salju, langsung membekukan Kaisar Binatang Laut yang bergegas membunuh mereka. Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi baik-baik saja, mereka kuat, dan mereka masih bisa maju melawan suhu rendah di lapangan es, tetapi dengan kecepatan lebih lambat. Kaisar Binatang Laut tingkat menengah agak sengsara. Dia menggigil di lapangan es, dan banyak dari mereka yang kedinginan dan tidak dapat bergerak maju. Kaisar Binatang Laut tingkat rendah bahkan lebih buruk lagi, dia dibekukan menjadi patung es, dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Bidang es adalah kekuatan supernatural kelahiran Lingua. Dengan peningkatan basis budidaya Lingua, kekuatan medan es juga meningkat, bahkan Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi pun terpengaruh olehnya, memperlambat kecepatan pengisian. Lu Chen berani memerintahkan Yuli untuk menyalakan klakson setelah menerima transmisi suara Lingua, menghadapi serangan Raja Binatang Laut itu. Tanduk yang dibentuk oleh dua tembok pertempuran menghalangi pandangan Lu Chen terhadap Kaisar Yun, dan dia tidak bisa memanggil Kaisar Yun jika dia tidak membukanya. Memanfaatkan lambatnya kecepatan serangan Raja Binatang Laut, Lu Chen tidak berani membuang waktu, dan segera menghela nafas, melepaskan mesin ki yang kuat, melewati Raja Binatang Laut, dan menembak Kaisar Agung Yun. Kaisar Agung Yun, yang awalnya sedikit lesu, tiba-tiba menerima napas Lu Chen, tiba-tiba terkejut, dan melompat di tempat. Kaisar keberuntungan besar, ayo. Lu Chen terkekeh, mengulurkan jarinya, dan mencentang Kaisar Yun. Pada saat itu, Dadi Yun sepertinya telah menemukan harta karun, dan segera memompa darah ayamnya lagi, dan dengan cepat melayang menuju Lu Chen. Rumput, lakukan trik ini lagi. Binatang asap ungu, yang menjaga keberuntungan Kaisar, sangat marah hingga langsung dipenuhi asap. Ia menunjuk ke arah Lu Chen dan berteriak pada Kaisar Binatang Laut lainnya, kalian punya begitu banyak orang idiot, dan kalian bahkan tidak bisa menyelesaikan satu pun Lu Chen. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kalian lakukan. Kaisar asap ungu, ada medan es yang kuat di sana, yang memperlambat kecepatan serangan mereka, dan mereka tidak ada hubungannya. Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi mengarahkan jarinya ke bagian bawah Lu Chen, dan di sanalah seorang kaisar roh baru yang bangkit dari tanah. Jadi dia berkata dengan cemberut, kaisar kedua dari klan roh masih berupa tubuh roh es, tidak heran medan esnya begitu kuat sehingga bahkan kaisar tingkat tinggi kita pun terpengaruh. Petik 2. Lebih baik bagiku untuk mengambil tindakan. Akulah yang terkuat di antara semua kaisar klan Gurita. Xian Bis menatap Lu Chen, dengan amukan api menyala di matanya, dan berkata dengan gigi terkatup, biarkan aku melakukannya itu, tapi aku ingin melihat pisau Lu Chen, berapa banyak tentakel yang bisa aku potong. Kaisar asap ungu, yang harus kamu lakukan adalah mempertahankan kondisi puncakmu dan memenuhi keberuntungan Kaisar. Kaisar Binatang Laut tua berkata lagi, membunuh semua kaisar humanoid adalah tugas kita, jadi jangan ikut campur. Kami mengirim ribuan kaisar untuk melawan begitu banyak kaisar berbentuk manusia, dan kami belum membunuh satu pun dari mereka. Kaisar kami telah kehilangan banyak hal. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda untuk menyelesaikan semua kaisar berbentuk manusia? Xian Bis berkata dengan marah. Binatang asap ungu, jangan khawatir, jumlah kami selalu besar, dan ada juga banyak kaisar tingkat tinggi. Kami akan membunuh semua kaisar humanoid pada akhirnya. Tentakel Kaisar Binatang Laut berpangkat tinggi bergerak lagi, menunjuk ke tembok pertempuran Legiun Fanatik, dan berkata, alasan mengapa orang-orang itu bertahan sampai sekarang adalah karena tembok tanah yang aneh itu. Selama kita hancurkan semua tembok bumi,
orang-orang itu tidak lagi memiliki perlindungan yang kuat, dan mereka pasti akan segera dimusnahkan oleh kita. Kalau begitu cepat dan perintahkan mereka untuk menabrak tembok dan tidak mengenai siapapun. Dengan tembok tanah yang menghalangi, mereka tidak bisa membunuh siapapun. Xian Bis menjadi tidak sabar, dan berkata lagi, pasti cepat, Lu Chen merekrut Kaisar Yun, tapi dia sendiri tidak bisa menggunakannya, jadi dia pasti membiarkan Kaisar Yun pergi untuk memilih seseorang. Begitu Kaisar Agung Yun memilih seorang kandidat, maka semua usaha kita akan sia-sia, dan kita tidak akan bisa mendapatkan Kaisar Agung Yun. Ya, Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi yang lama menjawab, dan kemudian memberi perintah kepada Kaisar Binatang Laut di medan perang. Setelah beberapa saat, semua Kaisar Binatang Laut di medan perang menerima perintah dan tidak lagi menyerang Kaisar Humanoid, tetapi mati-matian menyerang tembok pertempuran. Meskipun tembok pertempuran itu memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar, tembok itu juga memiliki batas atas. Tidak masalah untuk melawan Kaisar Binatang Laut tingkat menengah dan rendah. Tapi di depan Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi, dia tidak begitu kuat. Di bawah serangan terus-menerus dari banyak Kaisar Binatang Laut tingkat tinggi, tembok pertempuran rusak sedikit dengan cepat, dan bahkan sebagian dari tembok pertempuran runtuh. Namun, tembok pertempuran ini menarik semua Kaisar Binatang Laut, yang memberi waktu bagi Lu Chen. Tebakan Xian Bis benar, Lu Chen merekrut Kaisar untuk membawanya ke sini, hanya untuk membiarkan Kaisar memilih seseorang. Xiao Yunyun, jadilah baik, kamu tidak bisa memberkatiku, jadi kamu harus mencari orang lain. Lu Chen memandang Kaisar Yun yang melayang di depannya, lalu menunjuk ke arah Sangguan Jin dan yang lainnya, dan berkata, semua Kaisar ini adalah saudaraku, kamu dapat menemukan salah satu dari mereka. Lu Chen meminta Kaisar untuk memilih seseorang, dan menunjuk Kaisar umat manusia, dan segala macam suara kemarahan meledak di tempat. Meskipun terdapat Kaisar paling manusiawi di medan perang Kaisar, masih ada Kaisar dari ras lain. Lu Chen mengabaikan Kaisar dari ras lain, bagaimana pemandangannya bisa tenang? Brengsek, kenapa kamu tidak membiarkan Kaisar Yun memilih klan binatang buasku? Kaisar binatang tua itu berhenti. Kenapa Kaisar manusia? Kenapa aku tidak bisa menjadi Kaisar Iblis? Kaisar Iblis tua tidak puas. Lu Chen tidak menginginkan diskriminasi rasial. Kaisar manusiamu adalah Kaisar, tetapi Kaisar Iblisku bukanlah Kaisar. Kaisar Iblis tua itu memprotes. Pergilah, kalian semua. Pada saat ini, Kaisar Yi berlari menaiki seekor harimau putih, dan bergegas mendekat dalam sekejap, mengejek Kaisar ras alien dengan nada menghina. Kami memiliki banyak Kaisar dari ras manusia, dan hanya ada beberapa Kaisar dari ras manusia, 3 suku monster dan binatang, dan mereka layak mendapatkannya. Bersaing dengan umat manusia sungguh luar biasa. Jika kamu tidak ingin mati, keluar dari sini, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Petik 2. Kaisar Yi, kamu. Kaisar binatang tua itu sangat marah, dan hendak bertarung dengan Kaisar Yi, tetapi menemukan bahwa Permaisuri Yi masih mengikuti Ming Yue dan Kaisar Ling, jadi dia langsung menyerah. Meskipun pertarungannya kekuatannya kuat, dia juga memiliki kemampuan untuk melawan penindasan harimau putih, tetapi dengan Kaisar Sayap dan Harimau Putih, dia tidak yakin bisa menang. Terlebih lagi, Yi Huang mendapat bantuan dari Ming Yue dan Ling Huang, yang mana setara dengan menambahkan sayap pada harimau. Begitu pertarungan dimulai, mereka bertiga bergandengan tangan dan pasti akan menghajarnya. Khususnya, Unicorn Giok Ming Yue telah menekannya dengan darah, dan dia bahkan memberikan kentut. Menutup mulutnya, dan Kaisar Iblis Tua dan Kaisar Iblis Tua tidak berani berbicara, karena berbicara berarti mempermalukan diri mereka sendiri. Lu Chen, jika kamu membiarkan Kaisar memilih ras manusia, Kaisar juga merupakan ras manusia dan memiliki hak yang sama untuk dipilih. Mata Yi Huang menoleh dan menatap Lu Chen, tetapi matanya sedikit suram dan tidak mau. Tentu saja dia tidak mau. Nasib Kaisar Agung disembunyikan olehnya, dan dia selalu menganggapnya sebagai miliknya dan melarang orang lain menyentuhnya. Sekarang kekuatannya telah mencapai puncaknya, siapa yang akan bersaing dengannya setelah Kaisar beruntung? Sangat disayangkan bencana itu datang, dan ternyata itu terjadi pada Kaisar, yang membuatnya lengah. Lupakan kemalangannya, Lu Chen yang lain muncul pada saat kritis, sungguh hantu. Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh 3 Kaisar, dan ancamannya begitu besar sehingga dia tidak berani mengambil risiko menghadapi Lu Chen secara langsung. Sekarang,
belum lagi mendominasi takdir kaisar, bahkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan takdir kaisar harus disetujui oleh Lu Chen. Apakah dia bersedia? Kamu bukan manusia. Tanpa diduga, kalimat seperti itu terlontar dari mulut Lu Chen yang mengejutkan penonton. Kamu berani menyebutku bukan ras manusia, apakah kamu mendekati kematian? Kaisar Sayap sangat marah. Kamu bajingan, tentu saja kamu tidak bisa dihitung sebagai manusia. Lu Chen langsung memarahi tanpa bersikap sopan. Kamu bajingan, kamu berani menyebutku sampah, hanya satu dari kamu dan aku yang bisa keluar hidup-hidup hari ini. Yi Huang gemetar karena marah, dan segera melompat dari harimau putih, membuka penglihatannya, dan mengangkat pedang panjangnya. Kaisar ini ingin menantangmu, jika kamu tidak berani melawan, maka kamu tidak layak untuk memimpin kaisar. Keberuntungan, cepat keluar dari ladang Shuro kabut darah. Lu Chen tertegun, lalu melirik ke selangkangan Bai Hu, dan tidak bisa menahan tawa. Bai Hu kecil, kedua telurmu telah tumbuh lagi, tetapi ukurannya sedikit lebih kecil dari sebelumnya. Apakah kamu ingin aku membantumu? Sibuk, beri kamu kebiri lagi, oke. Mendengar ini, wajah harimau putih membiru, krisannya menegang, dan tanpa sadar kaki belakangnya terjepit. Terakhir kali, Lu Chen memotong dua bolanya dengan dua pisau, dan rasa sakitnya terasa sangat menyakitkan hingga ia masih hidup. Ia masih mengingatnya dengan jelas. Sekarang Lu Chen menyebutkan masalah ini lagi, itu berarti Lu Chen telah membidik telurnya lagi, dan tidak takut akan ada hantu kamu melakukan begitu banyak omong kosong, dan apakah kamu berani bertarung? Hanya satu kalimat. Yi Huang berkata dengan marah. Ada orang-orang nyata yang kejam dan kaisar binatang tua yang menonton di tempat kejadian. Ini bukan waktunya baginya untuk menyelesaikan keluhannya dengan Lu Chen. Jika tidak, dia akan langsung membunuh Lu Chen. Mengapa dia mengirim tantangan kepada Lu Chen? Selama Lu Chen menerima tantangan itu akan mudah. Menurut aturan seni bela diri, dua orang berduel untuk menyelesaikan keluhan, orang luar tidak diperbolehkan ikut campur. Kalau begitu, orang sungguhan yang kejam dan kaisar lainnya tidak bisa membantu Lu Chen, mereka hanya bisa menjadi penonton dengan patuh. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, dia akan tetap sendirian. Bisakah dia mengalahkan dia dan Bai Hu secara bersamaan? Tidak masalah. Lu Chen mengangguk pada tantangan itu, tetapi menoleh dan berbicara kepada Kaisar Yun dengan suara rendah, terlepas dari apakah Kaisar Yun dapat memahaminya atau tidak. Jika Anda dapat memahami apa yang saya katakan tadi, maka dengan patuh pilihlah orang, ingatlah untuk memilih umat manusia, kamu harus memilih generasi muda, kamu harus memilih wanita. Setelah mendengarkan kalimat ini, yang lain mengira Lu Chen ingin kaisar memilih Waner, karena hanya ada Waner, seorang kaisar wanita, selain Lu Chen. Tapi hanya anggota inti seperti Fei Long yang tahu apa maksud Lu Chen. Di antara kaisar wanita muda, ada Ming Yue yang tinggal di samping Yi Huang. Lu Chen ingin kaisar memilih bulan yang cerah. Jika Kaisar Yun benar-benar mendengarkan Lu Chen, jika dia harus memilih antara Waner dan Ming Yue, dia pasti akan memilih Ming Yue. Sebab, Waner adalah seorang kaisar dengan kemampuan medis yang kuat namun tidak memiliki kekuatan tempur yang tinggi. Tapi Ming Yue adalah kaisar pengendali binatang dengan binatang dewa, dan dia juga kaisar kedua, dengan kekuatan tempur yang kuat. Ketika Kaisar Yun memilih seseorang, peluang Ming Yue pasti jauh lebih tinggi daripada Waner, dan bahkan memenangkan Waner pasti. Saat berikutnya, Kaisar Agung Yun benar-benar mengambil tindakan, dan segera meninggalkan Lu Chen, mencari orang untuk melihat-lihat. Keberuntungan Kaisar sedang mencari Kaisar umat manusia, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti niat Lu Chen. Sebaliknya, semua Kaisar melihatnya, seolah-olah memilih orang yang disukainya, bukan orang yang ditunjuk oleh Lu Chen. Pada saat ini, Kaisar Yi melihat Kaisar sedang bergerak, dan hatinya gelisah, dia segera menamparkan harimau putih itu dan berteriak, lakukan. Mendengar ini, Lu Chen tidak berani meremehkan musuh, jadi dia segera mengangkat Kaisar Sabre, siap berkorban ke langit. Mengaum, harimau putih itu meraung, mengikuti Yi Huang dan bergegas menuju Lu Chen. Mengaum, di saat yang sama, auman unicorn yang menggemparkan bumi terdengar dari belakang. Segera setelah itu, unicorn giok itu bergegas ke depan, lengan unicorn itu tertembak, dan mesin udara mengunci harimau putih itu. Harimau putih itu terkejut, dan dia tidak peduli lagi untuk membantu tuannya, dia berbalik dan kembali bertahan, menahan serangan lengan unicorn Yukilin. Pada saat yang sama,
Dou Huang yang berdiri di belakang Lu Chen tiba-tiba mengangkat tombaknya dan menusuk punggung Lu Chen. Boom! Pada saat yang sama, tombak api lainnya menyapu dari samping, dan segera menembakkan tombak Dou Huang, membuat serangan mendadak Dou Huang terhadap Lu Chen sama sekali tidak berhasil. Itu kamu, Wan Yan. Dou Huang melihat orang itu datang, dan tidak bisa menahan amarahnya. Benar, ini aku, musuh bebuyutanmu. Wan Yan diselimuti api. Saat berbicara, dia menyerang Dou Huang dan menikam Dou Huang dengan pistol. Hari ini, kami akan menyelesaikan keluhan. Kami 1 lawan 1. Hanya 1 orang yang bisa hidup. Sial, bagus kalau Kaisar menjadi jahat, dan Kaisar akan membunuhmu. Dou Huang meraung keras, dan menusuk dengan tombaknya, bertarung dengan Wan Yan. Tapi Yi Huang melihat Baihu dipukuli oleh Yu Qilin, dia tahu itu tidak baik. Ming Yue benar-benar tidak percaya, dan berbalik melawannya pada saat kritis. Melihat serangan diam-diam Dou Huang dihancurkan, Yi Huang diam-diam berteriak bahwa itu sangat buruk, dan samar-samar merasa bahwa dia telah terjebak dalam perangkap Lu Chen. Kekuatan tempur Yi Huang yang paling kuat adalah bertarung dengan binatang macan putih, dan mengalahkan siapapun yang memiliki peringkat yang sama. Tanpa bantuan harimau putih, Kaisar Yi akan kehilangan lengannya. Di saat kritis, respon internal Dou Huang juga gagal, dan Yi Huang bahkan kehilangan kesempatan tenggelamnya Yin Lu. Pada saat ini, duel antara Kaisar Yi dan Lu Chen benar-benar adil, 1 lawan 1, tatap muka. Dan Yi Huang adalah manusia super, sebelum pedang Lu Chen ditebas, dia membuat keputusan tegas dan mundur ratusan mil tanpa menangkap pedangnya. Lu Chen tidak hanya dapat mengorbankan 8, tetapi dia juga memiliki pisau Kaisar di tangannya. Memotong Kaisar binatang laut tingkat tinggi seperti memotong sayuran, dia tidak berani mempertaruhkan nyawanya bahwa pisau Kaisar Lu Chen tidak tajam. Berlari, Lu Chen mengerutkan kening, mengangkat pisaunya dan mengejarnya, dan bergegas keluar dari posisi tembok pertempuran dengan jiao besar. Pada saat itu, semua Kaisar binatang laut memandang Lu Chen, siap bergerak. Teruslah membentur tembok, jangan pedulikan hal lain. Kaisar binatang laut tingkat tinggi yang lama buru-buru mengeluarkan perintah, karena takut binatang asap ungu itu akan keluar untuk bertindak sebagai iblis lagi. Tugas yang paling mendesak adalah memanfaatkan kekayaan Kaisar agar berhasil memilih seseorang, segera menghancurkan semua tembok pertempuran, membunuh semua Kaisar, dan Kaisar akan beralih ke Kaisar binatang laut. Sekarang membuang-buang energi untuk mengejar dan membunuh Lu Chen berarti menempatkan kereta di depan kudanya. Sebaliknya, mengulur waktu bagi Kaisar humanoid itu sangat merugikan Kaisar binatang laut. Terlebih lagi, Lu Chen mengendarai Jiao Huang tingkat menengah dengan sangat cepat, jadi tidak mudah untuk menahannya, jadi mengapa membuang-buang waktu. Selama tembok pertempuran dihilangkan, Kaisar humanoid itu tidak akan mampu melawan gerombolan Kaisar binatang laut tanpa perlindungan tembok pertempuran. Saat itu, semua ras humanoid di sini akan mati. Bahkan Lu Chen tidak bisa melarikan diri. Setelah perintah Kaisar binatang laut tingkat tinggi yang lama diturunkan, semua Kaisar binatang laut kembali sadar dan terus merobohkan tembok dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan Xianbis yang gelisah tahu bahwa tembok pertempuran adalah kuncinya, jadi dia tidak keberatan dengan perintah ini. Di sisi lain, Yi Huang mundur dengan kasar, awalnya berniat menggunakan pisau Ming Yue untuk membunuh wanita yang menguntitnya dari belakang. Tapi sebelum dia bisa bergerak, Lu Chen mengejarnya terlepas dari Kaisar binatang laut yang sedang menatapnya. Jika dia menyerang Ming Yue, dia akan ditikam, jadi dia tidak punya pilihan selain menyerahkan Ming Yue dan terus mundur dengan kekerasan. Datang, Lu Chen mengejarnya, meraih tangan Ming Yue, dan menarik Ming Yue ke punggung Jiao besar itu. Kembali, Lu Chen menepuk kepala Jiao besar dan mengarahkan Jiao besar untuk mundur ke pasukan fanatik. Faktanya, tujuan Lu Chen mengejarnya adalah karena takut Kaisar Yi akan menyerang Ming Yue dan merebut kembali Ming Yue. Yi Huang terlalu kuat, dan Ming Yue hanyalah Kaisar kedua yang dinobatkan, jadi dia tidak bisa menahan pukulan Yi Huang. Untungnya, Kaisar Yi diusir olehnya, dan Ming Yue berhasil diambil alih olehnya. Adapun Kaisar Sayap, kecepatan Yi Huang sangat cepat, bahkan jika Jiao besar dapat mengejarnya, akan sangat sulit untuk membunuhnya. Bagaimana Lu Chen membunuh seorang Kaisar 3 kursi yang ingin melarikan diri, dan seorang Kaisar 3 kursi yang sangat kuat? Kecuali jika kultivasi Lu Chen melangkah lebih jauh, Zantian dapat mengunci Kaisar Sayap begitu dia keluar. Saat ini, di atas langit, terdengar suara perkelahian.
Yukilin dan Macan Putih bertarung dengan gembira, dan mereka juga bertarung melawan Macan Putih untuk mendapatkan keunggulan. Unicorn Giok telah berkembang pesat dan kuat. Lengan unicorn tidak lagi habis dengan satu ayunan, tapi bisa terus bertarung. Kekuatan lengan unicorn sangat menakutkan. Sekalipun harimau putih adalah binatang dewasa, ia hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Xiaoyu, Mingyue hendak memanggil kembali unicorn giok itu, tetapi dihentikan oleh Lu Chen. Biarkan Xiaoyu menahan harimau putih itu sebentar, dan memanggilnya kembali saat kita kembali. Saat berbicara, sosok tiba-tiba muncul di hadapannya, ternyata itu adalah Ling Huang. Ada penglihatan di belakang Ling Huang, memegang pedang panjang di tangannya, menghalangi jalan, memaksa Xiao Jiao menghentikan Fei Shi. Apa yang diinginkan Kaisar Ling? Lu Chen mengerutkan kening, dan ada ledakan kemarahan di antara alisnya. Ling Huang memblokir jalan dengan niat buruk, jelas ingin membantu Yi Huang. Oleh karena itu, dia mengangkat pisau panjang di tangannya, ujung pisaunya bersinar terang, dan mengarahkannya ke Ling Huang. Terakhir kali dia berada di Gunung Jiufeng, dia belum menjadi raja super sejati, dan dia tidak yakin untuk memenggal kepala Ling Huang, jadi dia tidak melawan Ling Huang. Saat ini, dia telah memotong kaisar seperti memotong sayuran, dan Ling Huang masih berani menghalangi jalannya. Saya benar-benar tidak tahu apakah Ling Huang sedang mencari kematian atau mencari kematian. Bagaimanapun, tidak masalah, Ling Huang bukanlah burung yang baik, jadi dia akan dibunuh secara langsung, dan semuanya akan berakhir untuk selamanya. Ling Huang, jika kamu dan aku menyerang bola balik, Lu Chen pasti akan mati. Di belakang, ada aliran udara yang berfluktuasi, dan cibiran dari Kaisar Yi keluar. Yi Huang tidak tahu kapan dia berhenti mundur dengan kasar, tetapi terbang ke sisi ini, dan ingin bekerja sama dengan Ling Huang untuk menyerang Lu Chen. Itu tidak masuk akal, bukankah kamu bilang kamu bisa bertarung 1 lawan 1, tapi sekarang menjadi 2 lawan 1. Apa menurutmu aku tidak ada? Orang sungguhan yang kejam itu sangat marah, mengambil palu labu, terbang dengan tergesa-gesa, dan pergi membantu Lu Chen. Mengikuti orang sungguhan yang kejam, ada juga orang sungguhan yang sombong, orang tua buta, raja hantu tua, sangguan jin, dan anggota inti legiun lainnya. Kaisar binatang tua, kaisar iblis tua, dan kaisar iblis tua serta ras asing lainnya tidak bergerak sama sekali, dan semua duduk di dinding untuk menyaksikan kegembiraan. Lu Chen menginstruksikan Kaisar Yun untuk memilih ras manusia, sehingga mereka tidak memiliki harapan untuk membuktikan kebenarannya. Mereka sudah menahan diri jika tidak langsung melawan Lu Chen. Harapkan mereka menyelamatkan Lu Chen. Jangan pernah memikirkannya. Namun, Kaisar Iblis Anyu bergegas keluar, membuat Kaisar Binatang Tua dan Kaisar Iblis Tua itu mengerutkan kening. Kaisar Iblis Tua, orang ini setengah menutup matanya, seolah-olah dia tidak melihatnya. Namun, Lu Chen menolak bantuan semua orang, dengan mengatakan, kamu bahkan tidak perlu datang ke sini, cepat kembali dan biarkan Kaisar memilih seseorang. Hari ini saya akan melawan 2 orang dan mengalahkan sepasang anjing ini. Sejumlah besar Kaisar Binatang, laut menyerang tembok pertempuran, dan tembok pertempuran runtuh satu persatu, dan tidak banyak waktu tersisa. Pada saat ini adalah momen kritis bagi para Kaisar untuk bersaing demi kebaikan Kaisar. Semua Kaisar telah datang, siapa yang akan dipilih Kaisar? Ini bukan saling membantu, tapi menambah rintangan. Mendapatkan keberuntungan Kaisar Agung sesegera mungkin adalah prioritas utama, dan yang lainnya hanyalah omong kosong. Yi Huang dan Ling Huang baru saja bergabung, dia masih bisa mengatasinya, dan dia tidak membutuhkan bantuan apapun. Khususnya, dia masih memiliki jimat Kaisar di tangannya, apakah dia takut pada burung? Pada saat kritis, dia akan menghancurkan Kaisar Jimat, mengirimkannya dan kembali. Jimat Kaisar itu ditempa oleh Kaisar formasi kuno, dan dapat diteleportasi ratusan juta mil dalam sekejap. Itu adalah harta leluhur keluarga Beiming dan dipersembahkan kepadanya oleh leluhur Beiming. Da Jiao, jalan memutar dan bawa Mingyue kembali. Lu Chen mengusir orang sungguhan yang kejam itu kembali dan melompat dari Jiao besar, sambil berkata demikian. Kamu tidak perlu bertarung 2 lawan 1, aku bisa menahan Ling Huang. Mingyue berkata dengan tergesa-gesa, tidak ada waktu, kamu kembali bersama Da Jiao, Kaisar Agung Yun mungkin menyukaimu. Lu Chen tidak peduli apa yang terjadi, dia menamparkan ekor Jiao besar itu, dan mendorong Jiao besar itu untuk berlari dengan cepat. Dei, jangan pukul pantatku.
Jiao besar itu segera melompat, berlari dengan liar, dan melewati Ling Huang. Saat berikutnya, hanya Lu Chen yang tersisa di tempat itu, sendirian di udara.